nyawa manusia lebih penting daripada pembangunan fisik. Maka diperintahkan seluruh kepala daerah se-Indonesia merefocusing seluruh anggaran fisik kepada anggaran penyelamatan jiwa. Ya tentu kita harus menyesuaikan. Karena kita yakin nih, membangun Jember itu harus membangun sumber daya manusianya. Kita juga berikan BOSDA kepada sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kita juga berikan insentif yang lebih baik buat para guru-guru honorer. Kita juga berikan insentif pada guru-guru ngaji. Karena itu bagian daripada membangun sumber daya manusia. Benernya sih buat saya jadi bupati nggak keren-keren amat. Cuman kewenangannya itu loh yang menarik saya gitu. Karena satu keputusan pemimpin yang merubah jalan hidup orang banyak itu bahkan ganjarannya lebih afdol dari 1000 rakaat sholat sunnah. Kan luar biasa itu. Program khusus menjelang Pilkada Jember 2024, Kelakar Politik kembali hadir menemani Anda. Dan kali ini, Sobat Key, kita kedatangan narasumber bakal calon bupati perempuan satu-satunya hingga hari ini. Siapa lagi kalau bukan Dr. Faida. Baik. Assalamualaikum Ibu. Salam. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih banyak sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir ke Markas Kelakar Politik. Betul. Hari ini ya. Spesial banget kita bisa menerima Bu Faida di sini. Dan tentunya Bu Faida ini bukan sosok yang asing lagi. Betul. Untuk masyarakat Jember. Karena bagaimanapun yang saat ini statusnya sebagai bakal calon pernah menjabat sebagai Bupati Jember periode 2016-2021. Dan juga sebagai rekor ya, sebagai Betul. Bupati Jember perempuan pertama. Satu-satunya hingga saat ini hingga bahkan. saat ini masih satu-satunya ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Faida, apa kesibukannya belakangan ini? Setelah kemarin sibuk di pemilu 2024, kami lihat ya. Hari-hari belakangan ini apa aja kesibukannya, Bu Faida? Rasanya ada pilihan, nggak ada pilihan, kesibukannya nggak terlalu banyak beda buat saya. Ya hari-hari kita senang berada di tengah masyarakat, senang melayani masyarakat, mendengarkan masyarakat. Ya, itu bagian dari kehidupan kita hari-hari. Dari sebelum jadi bupati, jadi bupati, udah nggak jadi bupati, mau nyalon lagi, rasanya kurang lebih ya sama-sama aja. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat itu sudah dilakukan oleh Bu Faida. Lantas pertanyaannya, kenapa kok mau maju lagi nih, Bu? Untuk yang ketiga kalinya ya, Alifah. Ya saya pikir kan kalau jadi bupati itu punya kewenangan yang lebih luas untuk melayani masyarakat. Benernya sih buat saya jadi bupati nggak keren-keren amat. Cuman kewenangannya itu loh yang menarik saya gitu. Karena satu keputusan pemimpin yang merubah jalan hidup orang banyak itu bahkan ganjarannya lebih afdol dari 1000 rakaat sholat sunnah. Kan luar biasa itu kan. Jadi pemimpin itu jadi bupati ataupun yang lain, kewenangannya itu memang harus diperjuangkan karena bisa merubah jalan hidup dan membantu orang banyak. Oke. Kalau boleh tahu nih, jadi penasaran dari awal dulu yang masa pencalonan pertama ya Bu, di yang periode awal Ibu sampai akhirnya menjabat itu apa bedanya ketika Ibu belum menjadi bupati dengan Ibu sudah menjadi bupati? Kira-kira. Ya kalau belum jadi bupati itu kan kita bergeraknya banyak di bidang sosial, kemasyarakatan, bidang kesehatan. Jadi kita lebih banyak urus bidang itu gitu kan. Kalau bidang pendidikan itu memang dari orang tua saya juga fokusnya ke sana, sosial tuh ke sana. Tapi kalau udah jadi bupati sampai akhirnya memutuskan mau jadi bupati, saya pikir itu kewenangannya luas. Kita bisa urus orang yang nggak mampu, bukan hanya yang sakit, tapi yang sehat, anak muda yang belum kerja, lansia yang duafa, para janda yang perlu dibantu,
peluang-peluang membantu masyarakat dan kehidupan masyarakat itu menjadi jauh lebih luas daripada menjadi seorang individu, orang swasta dan orang rakyat biasa. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau kemerdekaannya jauh lebih merdeka dari jadi rakyat daripada jadi pejabat. Lebih nyaman jadi pengusaha berarti. Wah, apalagi itu. Lebih menjanjikan ya. Iya, iya, iya. Tapi saya kira di setiap hati manusia itu diberikan rasa ingin berjuang, rasa ingin berbuat. Nah, kalau sudah dikasih rasa itu, cita-cita itu di dalam hati, dari Allah kasih semangat berjuang. Yang sudah nyaman pun masih juga ingin berjuang. Betul. Nah, kita ingin tahu nih penilaian dari Bu Faida. Ini kan sudah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun pasca Bu Faida menjabat. Jember sejauh ini seperti apa, Bu? Ya, kalau saya kan di rumah saya itu hari-hari banyak tamu ya. Tamunya banyak kan masyarakat. Paling enggak sehari itu lebih dari 100 orang. Setiap hari ada tamu di Jadi rumah. meskipun sudah tidak menjabat masih Tambah disambati nggak ya? jadi bupati, Disambati. tambah banyak tamunya. Ya contohnya kalau tahun ajaran baru banyak sekali yang datang ke rumah. Karena dulu kebijakannya pendidikan gratis, paling nggak pendidikan dasar, setidaknya orang tua itu udah nggak usah mikirin biaya pendidikan, biar bisa mikir yang lain. Oh, tapi kenyataannya kalau tahun ajaran baru begitu banyak orang tua datang ke rumah. Artinya kita yang nggak jadi pejabat pun menjadi jujukan untuk curhat, Iya. bagian curcol di situ. Yang dikeluhkan ya tentu biaya pendidikan. Banyak sekali itu. Besarnya biaya pendidikan menjadi beban buat orang tua. Dan saya kira harusnya itu udah nggak lagi ya. Itu kan kebutuhan dasar yang sudah bisa terhandle dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Juga masih, walaupun udah banyak-banyak program ya, tapi kenyataannya beasiswa yang dihentikan itu banyak juga orang yang dulu kalau nggak ada beasiswa mungkin dia nggak berani daftar kuliah. Dulu kan udah hampir 13 ribuan gitu ya. Setelah itu dihentikan, mereka kan banyak yang belum lulus. Nah itu juga pada datang ke rumah. Seharusnya ini kan kebijakan pemimpin pemerintahan ya, harusnya ini dilanjutkan. Karena ini masa depan orang, bukan masa depan Bu Faida. Yang seperti ini kan juga mereka memang tidak siap. Contoh anak tukang beca, anak buruh, para yatim piatu. Ini kan nggak mungkin kalau nggak ada beasiswa mereka nggak mungkin berani kuliah. Jadi karena udah nggak ada biaya hidup, kalau dulu kan dibantu biaya hidup 750.000 per bulan. Sekarang dari mana mau biaya kuliahnya, biaya kosnya? Kalau tuh ada beasiswa itu terlalu sedikit jumlahnya dan yang sedang berjalan belum sampai usai. Oke. Saya kira hal-hal yang demikian itu juga satu cerminan bahwa Jember gak baik-baik aja saat ini. Dan banyak kalau tanda kutip sambatan dari masyarakat itu tadi yang kemudian Sambatannya ini. mendorong ibu untuk maju lagi ya. Iya, kalau nggak jadi bupati ini keluhan-keluhan kita kerjakan sendiri. Kalau jadi bupati ini ada strukturnya Baik. yang mengerjakan bersama-sama. Dan mungkin terbatas, tidak semua bisa Iya, diselesaikan tidak kalau Ya, tidak terutama jadi juga- bupati ya. Betul. Dan juga Alifa yang penasaran ini karena ibu kan satu-satunya perempuan ya. Sampai saat ini rekornya masih di Bu Faida nih, di Dokter Faida. Sebagai seorang ibu, saya jadi penasaran sih. Dari tadi kan sudah banyak keluhan-keluhan yang masuk ya Bu dari masyarakat sekalipun ibu sudah tidak menjabat gitu. Bagaimana pandangan ibu juga secara detail sebagai seorang perempuan memandang Jember sejak awal dulu ibu ketika belum menjabat sampai sekarang? Saya pikir ya, dulu kan kita ini sangat paternalistik ya, pemimpin harus laki-laki gitu kan, perempuan haram memimpin. Tapi saya pikir perempuan tuh ada kelebihannya juga kalau memimpin. Setidaknya mereka ini bukan penanggung jawab ekonomi keluarga. Jadi sudah dia yang ngurus gitu kan. Jadi bisa lebih fokus kepada pekerjaannya dan perempuan lebih detail dan yang jelas. Kasih sayang ibu nggak ada duanya. Kalau kasih sayang ibu tidak menginginkan satu kembali. Kasih ibu sepanjang jalan. Hanya memberi tak harap kembali. Itu lagu dari kita belum lahir udah ada. Betul. Ya kan? Jadi saya kira ketulusan pemimpin perempuan itu salah satu kelebihan lah menurut saya. Nah, kan perjalanan Ibu selama menjabat 2016 sampai 2021 itu cukup banyak lika-liku lah dalam aspek politik, termasuk kalau kita masih ingat sampai dimakzulkan oleh DPRD.
Nah, keluarga gimana tanggapannya ketika ibu mau maju lagi? Apakah seorang misal dalam perspektif anak, Bu jangan nanti Iya. seperti ini lagi atau Tegakah seperti gitu ya Bu melihat melihatnya? orang tuanya Iya. harus Nggak ada dalam gitu. tanda kutip. Sama sekali nggak ada. Iya. Anak-anak, suami, keluarga besar, karena mereka tahu dengan jabatan ini saya tidak mencari penghasilan, saya tidak ingin menambah kekayaan, nggak ada kepentingan pribadi. Selama itu kepentingannya berjuang, keluarga support. Dan dinamika dalam politik itu biasa. Oke. Yang penting jangan berbuat satu hal yang melanggar hukum, jangan korupsi, jangan mencuri, selebihnya akan baik-baik saja. Nah, ini ada kaitannya dengan politik nih Alifa. Iya. Nah, kan kalau kita ingat di periode sebelumnya, pilkada sebelumnya, Bu Faida maju sebagai calon perseorangan waktu itu. Nah, kenapa kok sekarang kembali ke jalur rekom partai politik, Bu Faida? Sebenarnya dari awal maju pertama itu saya juga tidak merancang untuk maju dalam pilkada ya. Karena satu dan lain hal, kalau istilahnya orang Jember itu ceremet. Bisa pikir-pikir penting aku aja Iya, jadi iya, bupati gitu kan. Nanti aku bisa begini begitu gitu kan maksudnya begitu. Nah yang kedua itu independen juga nggak saya rancang. Karena terlalu banyak dinamika politik. Kalau orang bilang ini Bu Faida ini berantem sama DPR, saya nggak merasa itu berantem. Saya hanya ingin selamat bersama-sama aja. Dan perkara pemakzulan tuh akhirnya MA memutuskan bahwa nggak bisa dimakzulkan gitu. Apa yang dilaporkan itu Oleh terbukti semua tidak ada kebenarannya gitu kan. Dan itu suatu pengalaman ya. Bahwa yang kita inginkan itu membangun, bukan berebut siapa benar salah. Yang kita inginkan itu masalahnya masyarakat teratasi, bukan berebut benar gitu. Bahwa itu harus dibuktikan, memang iya kita buktikan sampai di MA pun dibuktikan bahwa Bu Faida benar. Tapi bagi saya masyarakat tuh lebih penting. Jadi waktu maju kedua itu bukan rancangan saya untuk independen, tapi pendukung-pendukung ini dengan banyaknya dinamika, mereka mendorong saya kasih surat kuasa untuk ambil silon ke KPU. Saya pikir mereka nggak serius kasih tanda tangan surat kuasa. Ternyata mereka sangat serius gitu kan. Dan tahu terkumpul sudah ya. Wah, syarat dalam- administrasinya. Sudah Perjalanan Kalau kenapa? itu waktu independen kan, waktu maju yang sekarang beda lagi. Oke. Partainya yang datang mendorong, silaturahim mendorong, memberi semangat, ayo maju lagi, kita akan dukung, ayo bergerak, memberi dorongan. Yang memberi dorongan tuh partainya. Prinsip berarti secara personal sebenarnya tidak ada permasalahan antara partai dengan Bu Faida. Nggak ada, cuman di Jember tuh kan nggak pernah ada pemimpin perempuan. Itu masalahnya ya Bu Para ya, politisi ini biasa berbicara dengan bupati laki-laki. Oke. Itu aja permasalahannya. Tidak biasa dengan bupati jelita. Gaya komunikasinya ya, Bu Jadi ya. masih maunya gaya keras-kerasan. Sementara buat kita apa sih yang nggak bisa diomong gitu. Gitu. Kalau keras-kerasan nggak ketemu apa judulnya. Sebenarnya hanya stylenya saja. Soal komunikasi Soal saja. komunikasi ngadepi perempuan ini disamakan gitu. Itu aja sebenarnya. Saya kira itu juga sudah dipahami juga oleh banyak pihak. Dan saya pun adaptasi dengan orang Jember ini kan ngomong rindu keras. Ngomong marah keras. Iya, Ngomong iya. cinta juga keras. Love gitu. language-nya keras Bu. Iya. Nah, berapa partai itu Bu yang udah datengin Bu Faida? Ya kalau yang mendorong itu memang ada beberapa partai awalnya. Cuman dengan dinamika kita berjalan. Oke. Sejauh ini udah berapa partai yang Ibu kunjungi untuk secara prosedural Semua mengikuti penjaringan? yang membuka pendaftaran kita datang. Oke. Semua yang membuka pendaftaran kita daftar. Dan semua prosedur yang ada undangan sampai ke DPP kita hadir. Oke. Nah, ini soal rekom sudah, kita pengen yang lagi banyak banget nih menghiasi Betul. setiap sudut kabupaten, bukan cuma di kecamatan-kecamatan tertentu tapi merata nih. Merata. Sobat Ki juga pasti udah lihat banyak banget. Nah, apa nih Bu latar belakangnya Ibu menebar begitu banyak banner-banner hampir di setiap sudut dan tikungan. Betul. Apalagi isinya detail nih tentang program. Ada yang bedah rumah, kemudian 5 juta untuk RT RW per tahun.
Itu apa sih alasannya Guru Bu? PAUD juga Langsung jadi satu sasaran. mencantumkan detail begitu. Saya pikir kita harus mengedukasi masyarakat ya. Masyarakat nggak boleh beli kucing dalam karung. Oke. Harus tahu, jangan nanti yang penting pilih yang ini, habis itu kecewa 5 tahun, habis didukung di demo lagi gitu kan. Kita mesti mengedukasi masyarakat. Ini loh, karena program Bupati itu harusnya memprogramkan apa yang diperlukan dan diinginkan masyarakat. Program yang kita susun itu adalah hasil serap aspirasi masyarakat dan juga evaluasi dari apa yang dulu belum selesai dikerjakan. Jadi saya pikir buat saya wajib calon itu memampang. Kalau dia jadi itu apa? Supaya nggak ada dusta di antara kita. Ini loh kalau jadi. Nah, tuh masyarakat Bisa Jember ditarik jadi ya. mumpung masih terpampang, buruan difoto sekarang. Buruan Iya. difoto sekarang ya. Simpen, Biar simpen. jadi arsip dan dokumen nanti. Betul. Kalau nanti Ibu terpilih terus nggak jadi, wah gimana nih Bu, bisa dikonsulkan. Iya. Saya jadi ingat tadi ketika Ibu bilang untuk memperbaiki gitu ya. Ada salah satu juga flyer ini yang terpampang jelas di salah satu pertigaan ini bertajuk kembali untuk memperbaiki. Ini boleh dijelaskan sih ceritanya seperti apa Bu? Yang pertama ya, kita ini kan masa kejabatan 5 tahun. Itu programnya nggak bisa tuntas karena ada COVID 2 tahun. Oke. Tentu ada banyak hal yang harus di-switch karena COVID. Contoh, begitu Presiden mengumumkan darurat COVID, maka Presiden putuskan nyawa manusia lebih penting daripada pembangunan fisik. Maka diperintahkan seluruh kepala daerah se-Indonesia merefocusing seluruh anggaran fisik kepada anggaran penyelamatan jiwa. Ya tentu kita harus menyesuaikan, tapi digorenglah politik. Bu Faida nggak ngerjakan jalan, masa kita di Jember terus mau bilang khusus untuk Jember nyawa kalah penting dengan pembangunan fisik, kan nggak mungkin kita lakukan seperti itu. Jadi saya kira hal-hal yang belum bisa dituntaskan akan kita tuntaskan pada periode ini. Kalau perkara jalan yang dibangun 3 tahun pertama kita serius jalan. Kalau kita sekarang bikin anggaran 1 triliun per tahun, itu termasuk infrastruktur jalan, jembatan, paving sampai ke pelosok-pelosok kampung sekaligus penerangannya. Saya yakin itu bisa selesai sampai ke pelosok-pelosok, bukan hanya jalan rayanya saja. Kenapa saya bisa bicara itu? Saya udah pernah jadi bupati, sudah bisa menghitung anggaran, sudah bisa membagi anggaran, walaupun itu secara kasar kan. Tapi masyarakat harus tahu, ini kalau bupati ini terpilih, urusan kita keurus nggak? Oke. Ya, jadi kita mesti memberi setiap kelompok ini yang akan kita urus. Tentu nggak semua bisa dipampang di flyer ya, di baliho. Tapi kita sudah memikirkan. Saya kira pemimpin itu waktu mencalonkan dia sudah harus punya visi yang jelas. Dia harus sudah punya misi yang jelas gitu. Kalau pasang foto, wah nggak ada yang nyaing ini, paling cakep saya. Wah, kalau ada yang bilang ada yang calon lebih cantik dari Bu Faida itu pasti fitnah. Nggak ada lagi itu sudah. Jangan-jangan Alifa abis ini nyalon ya. Nyalon dari jadi istri seseorang. Oke. Amin. Amin. Nah, berarti kalau kita lihat ini kan banyak banget Bu program yang akan Ibu tawarkan di baliho-baliho yang terpampang. Tapi kalau kita tanyakan ke Ibu, apa sih sebenarnya yang jadi fokus nanti ketika terpilih misalnya? Apa yang akan menjadi fokus? Kalau yang periode pertama itu kita sudah bisa menuntaskan janji kerja kita ya, 22 janji kerja kecuali embarkasi umroh haji itu karena terhambat COVID. Kan waktu itu komitmen kita dengan Pak Jokowi. Tapi yang selain itu semua bisa terrealisasi. Kalau perempuan janji itu insya Allah ditepati. Jadi waktu periode pertama kita udah selesaikan. Janji 1 desa 1 ambulan. Selesai. 248 ambulan desa. Dan waktu itu gratis. Meskipun sekarang rupanya berbayar ya. Karena nggak ada anggaran BBM. Karena itu keluhannya. Kita janji fasilitas kesehatan diperbaiki. Kata orang bilang, oh nggak mungkin soalnya Bu Faida punya fasilitas rumah sakit. Nggak mungkin nanti rumah sakit pemerintah nggak akan dibetulin. Nggak juga. Kita selesaikan.
Untung 50 puskesmas itu selesai direnovasi menjadi puskesmas rawat inap. Sehingga itu juga menyelamatkan kita waktu Covid. Karena nggak ada satupun kota di Indonesia ini yang seluruh rumah sakitnya baik negeri maupun swasta mampu menampung pasien-pasien Covid. Karena kita punya puskesmas rawat inap, itulah kita juga selamat bisa digunakan untuk menampung pasien-pasien Covid. Puskesmas pembantu, kita selesaikan 180 renovasi puskesmas pembantu di pelosok-pelosok desa. Jadi saya kira kalau urusan kesehatan BPJS pun sudah kita jalankan. Seluruh ibu hamil juga dapat BPJS. Saya kira itu selesai. Penempatan dokter, perawat, bidan selesai. Masalah pendidikan kita juga selesaikan. Masalah beasiswa yatim, yatim piatu, beasiswanya penghafal Quran. Karena kita yakin nih, membangun Jember itu harus membangun sumber daya manusianya. Kita juga berikan BOSDA kepada sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kita juga berikan insentif yang lebih baik buat para guru-guru honorer. Kita juga berikan insentif pada guru-guru ngaji. Karena itu bagian daripada membangun sumber daya manusia. Jadi saya kira pada periode ini kita bisa fokus kepada hal-hal yang lain. Periode pertama, pasar-pasar tradisional hampir tuntas kita bangun, kita selesaikan. Dan hanya di Jember, pasar pemerintah dibangun tidak ada menarik biaya kepada para pedagang. Mereka hanya cukup membayar retribusi yang tidak seberapa nilainya. Tapi dalam pembangunan itu murni APBD. Kita juga bisa menyelesaikan kilometer aspal jalan sampai kepada jalan sebelum itu kita menghadapi Covid. Paving ke pelosok-pelosok, di masjid-masjid, ke pondok-pondok pesantren kita juga layani itu. Saya kira sebelum periode 1 itu tuntas bisa kita lanjutkan di periode yang kedua. Kalau sekarang pertanian banyak keluhannya. Yang paling dikeluhkan tuh pupuk. Maka saya pikir pupuk ini kan harganya mahal, termasuk salah satu biaya produksi yang besar. Masyarakat mendapatkannya pun tidak mudah. Jadi saya pikir harus ada cara mendata bahwa orang yang bekerja sebagai petani, dia harus bisa dapat bantuan itu. Walaupun dia tidak punya lahan. Jadi harus ada teknik pendataan yang berbeda. Dan bagi saya yang penting itu pupuknya dibeli oleh pemerintah, diberikan kepada orang yang bekerja sebagai petani secara gratis. Selesai. Bukan berbelok-belok, butuhnya itu, bantuannya full disubsidi gitu ya Bu? Full disubsidi, biaya produksinya mereka akan tercover. Dan kita siapkan magang tani buat 5.000 anak muda yang tentu berbiaya dari pemerintah ya, supaya ada penerus dari generasi-generasi kita. Kita juga siapkan 1.000 traktor buat petani, karena sekarang ini alat petani modern. Di luar negeri petaninya kebanyakan anak muda, udah dengan cara-cara yang modern ya. Kita di sini ini pusat penelitian kopi kakao terbesar di Asia. Kita punya sumber daya untuk itu. Jadi saya pikir masyarakat harus tahu. Oh, kalau dia memilih calon yang ini, masalah dia akan terselesaikan. Apalagi yang janji perempuan. Janji perempuan tidak akan meleset ya. Tuh kan dapat pendukung satu. Nah, ngomong-ngomong soal perempuan dan ibu juga nih. Termasuk tadi sempat disinggung juga tentang meningkatkan SDM. Yeah. Nah ini kan yang jadi problem di Jember hingga hari ini. Kalau kita lihat itu salah satunya stunting. Itu kan penurunannya kecil sekali, bahkan masih di peringkat 5 besar kalau kita bicara di Jawa Timur, Jember. Nah gambaran Ibu untuk menyelesaikan problem ini seperti apa? Apalagi latar belakangnya kesehatan. Seorang ibu juga nih. Dan dulu juga sempat Jember kalau nggak salah ini jadi salah satu yang tertinggi Bu untuk AKI AKB di Jawa Timur. Dan Jawa Timur sendiri pernah juga salah satu yang tertinggi senasional. Begitu Bu. Apakah itu mungkin gitu Bu untuk diturunkan secara drastis kira-kira? Dulu kita pernah mengalami penurunan angka kematian ibu dan bayi yang sangat drastis di tahun 2018-2019 ya. Kemudian meningkat lagi drastis di masa COVID ya. Karena banyak juga 2019. Ibu hamil itu ketika kena COVID banyak sekali yang berguguran. Sehingga itu meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Masalah stunting ini bukan hanya masalah
murni kesehatan ya, tapi juga dimulai dari sarana prasarana di rumahnya. Baik. Contohnya air bersih itu juga menyebabkan ketidakadaan air bersih, menyebabkan stunting juga. Maka ketika itu kita membuat policy pemasangan PDAM gratis buat seluruh keluarga ibu hamil yang tidak mampu, tidak punya akses air bersih. Karena itu bagian dari itu. Jadi saya kira meskipun ada makanan yang dibagikan, ada pengontrolan, tapi kalau ibu yang punya bayi ini tidak diberdayakan dan sebagai ibu yang mempunyai pemahaman bahwa ini penting dilakukan, bukan hanya sekedar tidak mampu menyediakan makanan bergizi buat anak dari sejak dalam kandungan, ini yang jadi problem. Oke. Jadi harusnya tetap SDM. Maka dalam program ini kita siapkan juga ibu melahirkan tuh bukan cuma gratis, tapi bayi yang dilahirkan mendapat pendampingan dari bidan komunitas sejak umur 0 hari sampai 14 hari dan itu dibiayai pemerintah. Karena kematian bayi paling banyak adalah umur 0 sampai 14 hari. Setiap ibu hamil harus ada pendampingan dari tenaga kesehatan dengan monitoring dan penugasan yang bukan hanya ketika dia ada keluhan baru didatangi. Dan ketika itu kita sudah bisa memonitor seluruh ibu hamil termonitor dan ada yang mendampingi. Dan ibu hamil risiko tinggi dengan pendampingan yang ketat. Tanpa itu semua, tanpa pendataan dan mencerdaskan ibu dengan pendampingan-pendampingan, sulitlah untuk diatasi. Karena ini problemnya kan sumber daya manusia. Betul. Termasuk juga tadi saya tertarik dengan pernyataan Ibu yang bilang nanti akan ada program 5.000 magang ya untuk 5.000 remaja, petani muda ya Bu. Kira-kira dengan program itu yang melatar belakangi apa Bu? Apakah petani muda di Jember ini sebenarnya sedikit atau malah tidak ada? Atau malah kalau misalnya kita lihat segmentasi anak-anak sekarang itu apakah benar kalau di Jember ini takut untuk menjadi petani? Saya kira anak muda itu tidak identik dengan takut ya. Anak muda itu jauh lah dari rasa takut. Kaum muda itu pasti berani Nekat gitu. ya. Nekat gitu, nggak ada Bonek kau. ya. Bonek tuh, anak muda pasti berani. Tapi untuk memulai, kadang mereka juga tidak tahu memulai dari mana. Satu, selalu dipikirkan kalau orang tua punya lahan baru dia bisa menjadi petani yang meneruskan. Padahal banyak juga kita ini punya ahli-ahli pertanian, sarjana pertanian yang belum tentu bisa menjadi petani pemula. Betul. Jadi memang harus ada yang memfasilitasi. Semua orang pernah menjadi pemula. Semua orang pernah menjadi orang yang mengawali. Dan supaya membuat risiko gagal itu rendah, harus ada pendampingan. Orang yang berpengalaman didampingi orang yang memula, orang yang berilmu dengan orang yang berpengalaman. Kombinasi itulah yang membuat program magang petani, bahwa masalah pengalaman bisa diatasi dengan pendampingan, masalah ketidakadaan lahan bisa diatasi dengan lahan yang disediakan komunitas, kemudian juga masalah subsidi biaya produksi, juga masalah asuransi gagal panen, juga pendampingan dengan pembagian alat-alat yang modern buat anak-anak muda kita. Dan kan kalau petani sekarang ini relatif lebih banyak yang tua-tua umurnya. Nah, bahkan itu saya ingat regenerasi. Saya ingat waktu jadi bupati diundang acara petik padi, memulai tanam. Dan ketika acara itu banyak anak kecil-kecil mau nonton. Ketika saya sebagai bupati datang, anak kecil-kecil dihalau. Saya bilang acara ini akan kita mulai kalau anak-anak itu didatangkan sini. Bayangin kalau anak-anak itu nggak boleh tahu kegiatan orang tuanya menanam padi, tidak boleh melihat kebahagiaan orang tuanya memanen padi, siapa kelak yang meneruskan pertanian kita? Jadi saya kira anak-anak juga perlu dilibatkan. Menjadikan Indonesia lumbung pangan ini anak-anak harus dilibatkan. Tidak hanya simbol kita punya tari labako aja ya Bu ya, sebagai proses pemanen itu, tapi juga kita dilibatkan dalam proses, benar-benar tahu. Betul. Oke, setelah bicara program, ini yang mulai tadi pingin saya tanyakan sebenarnya Bu. Nah kan kalau kita lihat hasil survei belakangan ini di Kabupaten Jember, ada yang menempatkan posisi Bu Faida di posisi ketiga kalau dalam 3 calon itu.
Ada juga yang memposisikan Ibu di peringkat pertama dari simulasi 3 bakal calon. Iya, yang terbaru ini Yang ya. terbaru. Itu bagaimana pandangan Bu Faida? Kan ada yang di 3, ada yang di 1. Ya, yang menyelenggarakan survei ini kan bermacam pihak ya. Saya juga kemarin juga dapat share berita tersebut, rilis survei-survei tersebut. Saya kira itu tanggal penelitiannya berbeda-beda ya. Ada yang bulan April, ada yang bulan Mei, ada yang bulan Juni. Terakhir bulan Juni. Ya, saya kira memang biasa dinamika seperti itu. Bahwa ada yang menyebutkan bahwa saat ini Bu Faida yang tertinggi, saya kira itu menjadi semangat buat kita untuk berjuang. Tapi ini masih dinamika, berjalan. Dan saya kira mungkin juga efek baliho dipasang. Banyak orang kemarin belum tahu, oh Bu Faida mau ya nyalon lagi. Oh ternyata Bu Faida serius ya. Banyak yang kemarin belum tahu. Dan orang sini kalau pasang baliho, oh ini serius nih. Iya. Itu mungkin juga efek dari pasang baliho itu juga. Karena baliho sebelumnya kan isinya maju pileg kan, Bu. Iya, sebelumnya kan. Maju pilkada ini yang sebelumnya itu relawan-relawan yang masang. Saya sendiri belum masang sama sekali. Oh, gitu. Itu Nah ini kan masih gak kerasa udah semakin dekat kan proses pendaftaran. Ini minggu depan udah masuk Juli. udah masuk di bulan Agustus 26 Agustus itu kan mulai pendaftaran. Nah ini kan proses rekom terus berjalan. Kalau dari gambaran Ibu sendiri, pasangan ketika misal rekom dipegang oleh Bu Faida, pasangan yang ideal untuk mendampingi Bu Faida itu seperti apa sih sebenarnya sosoknya? Yang paling penting pasangan saya harus sevisi. Oke. Bahwa kita menjadi pemimpin untuk kepentingan Jember, kepentingan masyarakat. Harus pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang tidak punya hidden agenda. Jadi nanti kita bisa bahu-membahu untuk berbagi tugas menyelesaikan masalah di Jember dan menyelesaikan harapan-harapan masyarakat. Oke, karena kan kalau kita lihat di periode yang pertama pasangannya Kiai Mukid, terus periode kedua beda. Apa mungkin di periode ketiga kan ada nostalgia atau kembali dengan yang pasangan di periode pertama? sebelumnya. Udah kira-kira. Kebetulan kalau Kiai Mukid itu dekat dengan saya bukan urusan politik, juga bukan karena beliau kiai, tapi beliau itu salah satu relawan kemanusiaan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Bina Sehat, di mana kita membuat kerjasama dengan pondok-pondok. Apabila ada pasien yang tidak mampu, beliau memberi rekom, memastikan itu duafa. Bagi kita itu sudah sah karena kita nggak perlu survei lagi, karena kita menggunakan dana zakat yang ada ketentuannya dalam agama. Jadi kalau ada rekom kiai yang kerjasama, oh ini betul duafa, kita udah nggak survei lagi. Jadi waktu itu saya milih Kiai Mukid karena saya pikir Kiai Mukid punya kepedulian yang besar terhadap kemanusiaan, dan pemimpin yang punya kepedulian besar kepada kemanusiaan pasti cocok sama saya. Oke. Kalau boleh dikerucutkan lagi mungkin Bu, tokoh agama kah, anak muda kah? Kalau yang Ciri-cirinya kemarin kan gitu, Bu. anak muda nih, Iya. setelah sebelumnya tokoh agama. Nah apa sekarang akan ganti latar belakang lagi? Atau mungkin tokoh Sekarang- agama yang muda. Sekarang banyak juga ya dinamika usulan-usulan. Kita juga punya pandangan. Tapi tentu karena kita ini dalam koalisi, tentu nanti kita harus runding dengan partai koalisinya dan nanti diputuskan bersama dengan partai koalisi. Baik. Oke. Nah mungkin setelah pertanyaan-pertanyaan dari kita, ini bentar lagi kita jeda dulu untuk ganti ke sesi pertanyaan dari Betul. netizen. Dari di Sobat channel. K. Jadi apa aja yang pengen ditanyain langsung ke Bu Faida? Mungkin kita break dulu. Baik, masih di Kelakar Politik Sobat K bersama Dr. Faida. Dan sebelum kita masuk ke segmen tanya jawab dengan Sobat K yang sudah masuk nih pertanyaannya dari netizen melalui Instagram kami, Alifa pengen tanya dulu Bu. Alifa penasaran nih, Alifa yakin mungkin Sobat K dan netizen yang lain bertanya-tanya juga, sebenarnya lebih enak mana memimpin Kabupaten Jember sebagai seorang bupati dengan memimpin rumah sakit Bu sebagai seorang dokter? Ini seumur-umur belum mana ada nih yang tanya kayak gini nih, yang baru Alifa aja ini. Ini pertanyaannya cerdas tapi nakal juga. Ya kalau pengalaman saya ya mimpin rumah sakit ya, karena kita ada grup rumah sakit yang bersama keluarga. Pengalaman saya kalau di rumah sakit itu direktur pemimpinnya
itu tidak pernah dicari oleh pasien ketika sembuh. Begitu pasien sembuh, yang dicari dokternya sama perawat, yang dikasih pisang, yang dikasih gongguan, itu perawat sama dokternya. Kalau puas nggak pernah cari pemimpinnya. Tapi manakala nggak puas atau ada masalah, mau komplain atau ada kesulitan biaya, baru dicari. Kalau mau gimana, mana direkturnya? Kalau lagi puas nggak ada, mau cari kita, mau salim pulang nggak ada itu. Jadi memang pemimpin itu di balik layar. Oke. Gitu kan, memonitor gitu. Kalau jadi bupati lain, semua orang mau cari bupati, punya masalah dicari, senang dicari, semua mau ketemu bupati. Dan mungkin karena saya juga bukan berlatar belakang pejabat, saya dari rakyat biasa, Kiai mungkin juga dari rakyat biasa yang jadi pemimpin. Jadi kita juga gaya protokolernya berbeda gitu kan. Jadi saya pikir orang bisa mencintai orang lain tanpa memimpinnya, tapi orang nggak bisa memimpin orang lain tanpa mencintainya. Jadi kan jadi bupati kan berat sekali kan, gajinya 6 juta, diomelin orang 3 juta, ya kan. Tapi karena kita ini cinta sayang sama masyarakat, jadi segala macam dinamika itu kalah dengan rasa Cinta yang dimiliki. Iya. Saya pikir itu bedanya ya. Kalau jadi bupati semua orang ingin langsung menyampaikan, langsung ketemu. Puas nggak puas, seneng semua langsung ketemu. Tapi kalau di rumah sakit, yang sembuh nggak cari kita, yang punya problem baru cari kita. Jadinya enak yang mana nih Bu? Sama-sama enaknya ya. Enaknya Ketika enak. masa lalu kita jadi pemimpin rumah sakit ya, itu enak. Dan alhamdulillah karena saya jadi bupati, sekarang 3 rumah sakit sudah punya pemimpin sendiri-sendiri. Dan ketika kita jadi bupati, sangat enak lah jadi pemimpin. Walaupun diomelin, capek dan segala macam dinamika. Apalagi kalau jadi pengusaha penghasilannya jauh lah ya, lebih besar jadi pengusaha. Tapi kan kita punya kesempatan yang luas untuk membantu begitu banyak orang. Walaupun sebenarnya istilahnya meninggalkan ada sisa-sisa gitu ya. Jadi setelah ibu sudah tidak menjabat, masih aja ada orang datang gitu ya Bu ya. Bukan sisa-sisa, lebih banyak Lebih lagi. banyak lagi. Kalau ke pendopo itu kan ada saringan, masih Iya. ada jam. Kalau di rumah ini jadi orang 24 jam datang. Oke. Ya, Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi Mas Berta, masyarakat Jember bertanya. Mas Berta. Betul. Mas Nah, Berta. ini kita udah himpun beberapa. Salah satunya dari akun Instagram Risandi. Ini nih, dia tanya tentang masa depan alun-alun dan solusi untuk PKL, Bu. Gimana nih menurut pandangan Ibu? Ya, saya senang ya dengan pertanyaan ini karena memang ekonomi rakyat itu di masyarakat Jember salah satunya itu adalah PKL. Apalagi kita ini banyak sekali mahasiswa gitu kan. PKL ini jadi penting karena saya waktu jadi mahasiswa juga makannya juga cari PKL kan. Jadi saya bikin program bantuan 5.000 rombong tuh diantaranya PKL tuh juga bisa menjadi bagian unggulan. Bukan jadi bagian masalah. Yang dijual tuh kan kita tahu sendiri makanannya enak-enak. Cuman PKL kita belum tertata sedemikian rupa sehingga seolah-olah pikirannya hanya mau tergusur. Tapi saya yakin itu bisa ditata dengan sedemikian rupa. Rombong-rombongnya pun bisa menjadi bagian daripada mempercantik kota dan memudahkan para PKL karena rombongnya bisa dibuat ala kios. Kalau nggak jualan ditutup, bisa dibuat warna-warni, ada rodanya. Menjadi salah satu daya tarik Wisata sendiri. juga ya, Bu, Wisata ya? juga, wisata kuliner. Kita kan punya program kemarin kita bikin periode pertama itu ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan. Itu diantaranya salah satu konsepnya pinggirnya adalah PKL. Sayang begitu selesai langsung kan masuk COVID. Iya. Ya itu salah satu yang masih menjadi PR buat kita. Dan PKL itu bagian daripada perputaran ekonomi di masyarakat Jember yang menjadi sangat penting. Berapa ribu keluarga yang hidupnya itu disokong oleh PKL. ya. Dan anak-anak muda memulai usahanya PKL. Justru kita mau dukung lebih banyak lagi, kita buat area-area yang memang dibuat untuk pasar PKL. Oke. Dan pastinya juga lebih tertata, Bu. Lebih tertata. Dan kalau ditata akan menjadikan pasar seni ala-ala PKL juga bisa, gitu kan.
pasar souvenir ala-ala PKL juga bisa. Gambaran Ibu juga alun-alun juga masih bisa ya Bu ya untuk jadi salah satu lokasi strategis untuk PKL ini. Alun-alun itu kan tempat berkumpulnya rakyat. Oke. Harusnya boleh dong jualan di Alun-alun. alun-alun supaya alun-alun cantik ditata. Oke. Kalau alun-alun disterilkan dari PKL, saya kira ada yang salah. Itu bukan alun-alun lagi. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Alifa. Ini ada satu pertanyaan nih Bu dari Ahmad_Fawaik_A yang mempertanyakan soal lingkungan, sampah popok di sungai serta sumber air dan tambang. Bagaimana masa depannya di Jember ini Bu? Wah, ini keren banget ya. Saya senang ada anak muda yang tanya soal lingkungan. Kalau anak muda udah nggak peduli lingkungan, bagaimana masa depan negeri kita ini? Ini cocok banget ya. Dan saya pengen ketemu nih sama yang tanya ini Dicari nih Ahmad_Fawaik, bisa ke Radio atau ke rumah Bu Faida aja? Boleh Atau langsung DM Bu Faida. Boleh Langsung kita DM Bu nanti Faida. DM si Ahmad ya. Oke. Jadi kita memang harus berimbang ya dalam pembangunan ini, jangan lupakan lingkungan. Maka kalau zaman saya dulu memimpin, seingat saya baru sekitar 35% sampah rumah tangga yang bisa dikelola oleh pemerintah. Jadi kita siapkan di tiap RT ada petugas kebersihan yang dirancang, termasuk dilatih untuk memilah sampah-sampah rumah tangga sampai ke bank sampah. Berarti ada 4.000 lebih petugas kebersihan di tiap RW yang dia harus bisa menuntaskan seluruh sampah rumah tangga di Kabupaten Jember ini. Dan sampah-sampah itu tidak akan menjadi beban begitu saja, tapi kita buatkan sekaligus bank sampahnya. Maka saya pengen ketemu Ahmad karena dia peduli, dia harus menjadi bagian daripada membantu merancang pemikiran tentang lingkungan di Jember ini. Dan pegiat-pegiat lingkungan di Jember ini saya kira orang yang sangat konsisten karena saya bergaul dengan mereka sejak lama. Oleh karenanya sungai sering menjadi masalah. Justru kita mau bikin wisata sungai. Kita sudah rancang akan ada wisata sungai di beberapa sungai di Jember ini. Kalau sudah dibuat wisata yang termanage, tentu tidak akan menjadi masalah lingkungan lagi. Justru akan terawat dan terjaga. Nggak setiap kali kita secara periodik membersihkan, nanti kotor lagi gitu kan. Bahwa nggak cukup dibersihkan, tapi kepedulian mereka untuk selalu membersihkan sungai-sungai kita, saya acungin jempol. Menjaga ya Bu ya. Sangat Terus tadi ada menjaga. ketinggalan Bu yang masih belum disebut soal tambang. Di Kabupaten Jember ini sebenarnya kondisinya seperti apa sih Bu? Kalau mungkin dari zaman masa Ibu dulu, apakah juga banyak yang kiranya justru malah berpengaruh sama lingkungan kita? Kalau masyarakat kita ini kan maunya fair ya. Maunya fair gitu, jangan bohongi masyarakat. Tiba-tiba ada penambang masuk, masyarakatnya tidak diberitahu, tidak bicara, mereka tidak dilibatkan, tahu-tahu ada kepentingan orang lain, bukan kepentingan masyarakat Jember. Ini yang nggak fair, ini yang menjadikan masyarakat kita sering berkonflik urusan tambang, dan itu memang terjadi juga di masa kepemimpinan yang pertama. Waktu itu kan saya baru menjabat 12 hari, tiba-tiba sudah ribut masalah tambang. Dan kita dibentur-benturkan dengan kepentingan masyarakat. Dan membuat masyarakatnya marah. Jadi saya pikir kita ini mengerjakan sesuatu yang diinginkan dan diperlukan masyarakat. Ajalah masyarakat tuh bicara, jangan dibohongin. Mereka hidup di situ, mereka berpijak di situ. Ajaklah bicara, beri mereka pengertian, terbukalah kepada mereka. Jangan bohongi masyarakat. Kalau masyarakat merasa diuntungkan, dia akan bicara oke. Kalau masyarakat merasa dirugikan, dia akan bicara no. Oke, nah kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Re_ARM20. Nah, ini bagaimana pendapat Ibu terkait masalah pernikahan dan perceraian usia muda? Apalagi kan kemarin termasuk kategori dengan angka perceraian tinggi setapal kuda. Terlebih di janda usia muda itu cukup janda di usia muda itu cukup tinggi juga di Kabupaten Jember. Dan yang saya tahu bukan hanya perceraian yang jumlahnya besar ya, tapi pernikahan yang tidak dicatatkan di negara dan perceraian yang tidak dicatatkan di negara ini juga besar, sangat berdampak kepada kehidupan perempuan dan anak-anak.
perkawinan yang tidak dicatatkan, perceraian yang tidak dicatatkan menyebabkan anak-anak ini di dalam akte kelahirannya tidak bisa menulis nama ayahnya. Mereka hanya bisa menjadi anak mama. Belum lagi kalau mereka sekolah dengan mau menikah jadi masalah. Belum lagi hak-hak perempuan yang diceraikan, hak-hak anak-anak yang ditinggalkan ayahnya menjadi masalah tersendiri. Dan kita dulu sampai pernah bikin isbat nikah karena ternyata sampai 5.000 pendaftarnya. Pasangan yang tidak punya surat nikah. Ini juga jadi masalah. Beberapa itu mengajukan isbat nikahnya karena mereka mau mengurus perceraiannya. Dan perceraian pada usia masih sangat belia ini menjadi problem tersendiri ya. Udah masa depan terenggut, kebanyakan faktornya ekonomi. Lagi-lagi membangun Jember ini membangun sumber daya manusia. Kalau calon ibu, calon pasangan menikah tidak dicerdaskan, mereka mengarungi tanpa bekal yang cukup. Tapi kebanyakan orang tua itu tidak punya pilihan karena beban tekanan ekonomi. Oleh karenanya dalam program kita itu kita akan mendampingi perempuan-perempuan yang punya masalah dalam perceraian. Hanya Bu Faida loh yang punya program khusus janda. Oke. Ya, janda yang lansia dengan santunannya, janda dengan anak yatimnya harus mendapat fasilitas dari pemerintah. Janda yang masih mampu bekerja harus mendapat fasilitas khusus untuk memberikan kesempatan mereka bisa mandiri secara ekonomi. Dan perempuan yang punya masalah dalam pernikahan tapi kondisinya tidak mampu, harusnya menjadi perhatian serius dari negara. Karena benteng negara itu dimulai dari benteng rumah tangga. Madrasah pertama ya. Madrasah pertama itu. Seorang ibu ya Bu ya. Oke, kalau kita bacain satu-satu cukup banyak banget Iya ya betul, tadi. termasuk nih juga soal ada satu lagi, boleh nggak? Satu lagi. Tadi tentang ada, sebentar saya scroll lagi. Tentang, nah nih dari Nia _Afriza. Bagaimana solusi perbaikan aspal di sepanjang jalan yang dilewati truk besar di Jember Selatan karena gelombangnya makin parah. Jadi ini mungkin yang terjadi di banyak tempat sebenarnya Don ya. Jadi setelah diperbaiki belum lama bergelombang lagi, diperbaiki lagi belum lama bergelombang lagi. Gimana kira-kira Bu? Kan sebenarnya tonase itu bisa diatur ya. Kalau tonasenya sekian harus lewat jalan dengan kekuatan yang seperti ini. Jadi harusnya kalau jalan yang dilewati oleh angkutan-angkutan dengan tonase yang besar, ya kekuatan jalannya harus disesuaikan. Kalau kekuatan jalannya nggak disesuaikan, ya pasti rusak. Maka tidak cukup hanya dibangun, tapi alurnya harus dipertegas. Yang berat harus lewat mana? Jalan yang dilewati harus berat, karena kan ini juga alur ekonomi kan. Truk-truk yang ngangkut ini tonase berat-berat ini juga alur ekonomi, tapi harus diberi fasilitas. Jalan yang dilewati truk kekuatannya seperti ini, jalurnya yang ini. Jangan yang mau dilewati truk besar tapi dibuat jalannya sama dengan yang tidak dilewati muatan berat, ya pasti rusak. Baik. Sesuai kelasnya. Sesuai kelasnya. Oke, nggak kerasa hampir 1 jam kita bincang bareng Dr. Faida. Nah mungkin kita lanjut di lain kesempatan. Iya, semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya. Betul, syukur-syukur kita bisa off air bareng nanti, bareng pendengar K Radio biar bisa tanya langsung ke Dr. Faida dan calon-calon lain. Terima kasih buat K Radio kesempatannya dan undangannya. Saya merasa terhormat dan bahagia bisa mengisi K Radio malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi, Bu Faida sudah ada pendampingnya nanti. Amin. Jadi kita nggak membayang-bayangkan lagi. Meraba-raba. Iya. Tebak-tebak. Kira-kira siapa lagi gitu ya. Yang jelas harus ganteng. Oh, berarti sudah spesifik. Berarti sudah spesifik. Kebukaan harus. Iya. Kalau misalnya Alifa nggak bisa ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Sobat K yang sudah ngikutin Kelakar Politik bareng Dr. Faida, bakal calon Bupati Jember dalam Pilkada Jember 2024.